Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan. Salah satunya lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berikut adalah syair lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah menyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Berlatihlah terus hingga kamu dapat bernyanyi dengan baik. Selanjutnya, nyanyikan bersama teman-temanmu. Gunakan iringan alat musik yang ada di sekitarmu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu berjudul Hijau Rumahku, Hijau Bumiku. Kami keluarga dan anak cinta lingkungan selalu berusaha lindungi bumi kita, hemat menggunakan sumber daya alam agar terhindarkan dari kehancuran. Di rumah, di sekolah, di taman, di restoran, kita kemana-mana, ingat yang satu ini: bila sampah pada tempatnya. Hijau rumah kita, hijau kampung kita, hijau sekolah kita, hijau kota kita, hijau sawah kita, hijau bukit kita, hijau hutan kita, hijau bumi kita. Mari kita semua suka menanam pohon agar kita terhindar dari banyak bencana. Ingat selalu syukur padanya. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras memenuhi kebutuhan makanan untuk manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dengan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sektor pariwisata. Kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel
serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. 3. Masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. 4. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 5. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. 1. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. 2. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Untuk daerah pantai, aktivitas ekonomi yang cocok adalah nelayan, pengrajin souvenir, pemandu wisata, perhotelan, perahu wisata, seafood, parkir wisata, dan fotografi. Untuk daerah laut, aktivitas ekonomi yang cocok adalah budidaya rumput laut, budidaya kerang, tambak udang, perajin garam, penangkapan ikan, jasa penyeberangan, penyelaman, dan sewa kapal. Sedangkan untuk daerah sungai, aktivitas ekonomi yang cocok bisa berupa pemancingan, pasar apung, arum jeram, tambang pasir, jasa penyeberangan, penangkapan ikan, keramba ikan, dan wisata sungai. Kemudian untuk daerah dataran tinggi, aktivitas ekonomi yang cocok misalkan pertanian, pariwisata, perhotelan, perkebunan, peternakan, pemandu wisata, jasa pendakian, dan sewa gantole. Sedangkan untuk dataran rendah, aktivitas ekonomi yang cocok misalkan industri, perkantoran, perdagangan, kerajinan, hiburan, jasa konsultan, perhotelan, dan transportasi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.